Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat job tracker di Excel. Nah, kira-kira bentukan job tracker sederhana itu seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu nih, job tracker itu adalah salah satu cara di mana teman-teman bisa nih memanage job-job apa saja yang akan teman-teman lakukan. Dan teman-teman juga bisa nih melihat progres teman-teman dari job-job yang sudah dikerjakan dan juga yang belum dikerjakan ya teman-teman. Nah, contoh sederhana dari job tracker yang aku buat ini seperti ini ya teman-teman. Di sini ada jobnya, ada statusnya, dan ada progresnya. Nah, kira-kira bagaimana sih teman-teman cara membuatnya? Caranya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal buka Excel aja. Karena aku di sini udah buka Excel, jadi aku cuman tambah sheets-nya aja ya teman-teman. Kita tambah sheets-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ini detail-detail apa yang teman-teman ingin gunakan di eh, job tracker kalian. Misalkan di sini aku menggunakan detail ada nomor, jobnya, kemudian kemudian statusnya, dan juga keterangannya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menambahkan detail-detail lain seperti deadline-nya kapan, misalkan PIC-nya siapa, dan itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita tinggal edit aja nih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita buat si detailnya ini kita bold, kita taruh center, dan juga ukuran eh, lebar si kolomnya ini teman-teman bisa juga sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, aku eh, membuat seperti ini sedikit sedikit aja. Dan juga kita tinggal buat aja nih bordernya teman-teman. Misalkan kita butuh kolom segini, mungkin cukup kali ya. Mungkin segini cukup. Nah, kemudian kita kasih border dengan klik ini. Dan aku biasanya itu menggunakan batas line ya teman-teman agar mempermudah melakukan editing si bordernya ini teman-teman tanpa harus satu-satu. Nah, kita klik batas lain. Nah, teman-teman tinggal pilih nih gaya dari garisnya teman-teman inginkan. Misalkan aku pilih yang ini. Dan juga pengen dikasih warna, itu warna, misalkan aku ambil aja nih contohnya kita pakai warna biru. Oke, dan jangan lupa untuk klik si kerangka ini dan juga di dalam ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa tinggal klik OK. Nah, aku pengen tambahin lagi nih di judul detailnya ini, aku pengen ubah jadi punya background warnanya juga dan kita samain aja warnanya backgroundnya si biru. Yang pasti ini kan gelap-gelap, jadi pasti kita ubah warna sifonnya ya teman-teman menjadi warna putih agar lebih terlihat. Nah, selanjutnya pasti di detail si tabel ini pasti pengen kita kasih judul nih teman-teman dari judul si job tracker kita. Misalkan aku taruh sini aja teman-teman. Misalkan kita taruh sini aja judulnya. Nih, kita taruh sini. Terus kita ini teman-teman bebas, tapi aku akan merge si tabel-tabel ini menjadi aku tulis judulnya misalkan HPD Job Tracker. Nah, teman-teman bisa juga nih edit seperti si tabel yang bawah. Misalkan aku cuma nambahin si latar belakangnya, misalkan tambahin warna biru. Kemudian fontnya aku ubah menjadi warna putih agar lebih terlihat. Nah, aku juga pengen ini ukurannya lebih besar. Misalkan aku ganti menjadi nomor 20 dan aku nih taruhnya pengen taruh di center. Oke, sudah jadi. Kemudian aku pengen kasih border lagi nih di luarnya teman-teman untuk lebih mempercantik si job tracker aku. Aku kasih ini aku kasih border lagi misalkan menggunakan warna si apa ya kira-kira bagus di sini kita kasih warna biru yang lebih muda kali ya. Nih aku kasih di sini. Dan jangan lupa kita klik kerangka yang luarnya aja ya teman-teman karena kita ingin ngasih detail si kerangka luarnya aja gitu. Tinggal klik oke. Oke, sudah jadi untuk detail si tabelnya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan melakukan penomoran di sini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalian itu nggak perlu nih memberikan nomor secara manual satu persatu. Kan tidak mungkin ya, misalkan kita punya job lebih dari 50, kita apa namanya, ngemasukin nomornya itu secara manual atau nggak tinggal tarik garis itu nggak perlu ya teman-teman. Aku punya cara cepatnya, di mana caranya adalah kita tinggal format aja sih nomor ini, kita pakai rumus sequence di sini, dan juga kita menggunakan count A. Dan kita akan ngeblok si row-nya si D9 alias si job ini ya, teman-teman. Nah, kita blok, bisa dari bawah, bisa dari atas, sesuai dengan teman-teman yang keinginkan. Terus kita tinggal tutup kurung, kita tinggal enter. Nah, ini ada koreksi, jadi kita klik yes aja. Nah, di sini akan jadinya hasilnya tuh yang enggak
nggak benar teman-teman, maksudnya masih belum sesuai dengan keinginan kita, masih belum nomornya. Tapi ketika kita memasukkan misalkan nama jobnya misalkan kita tulis poster, ini akan terotomatis mengubah menjadi nomor yang kita inginkan teman-teman, yaitu nomor satu gitu. Dan misalkan di baris bawahnya kita isi juga dengan tulisan banner, dan akan otomatis terubah ya teman-teman. Tapi kan ketika kita hapus ini si jobnya ini akan kembali menjadi tanda pagar atau simbol-simbol yang tidak akurat gitu ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Kita ubah lagi di sini nih dengan menambahkan if error. Ini klik if error sudah, dan juga nanti kita tambahkan titik koma dan tanda kutip 2. Nah, perlu yang teman-teman ingat, setiap Excel di setiap PC teman-teman itu berbeda ya teman-teman menggunakan pemformatannya. Kalau di aku ini menggunakan pemformatan titik koma ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan dengan eh, PC teman-teman kalian, PC teman-teman. Yang dimana Excel kalian itu menggunakan titik koma atau koma ya teman-teman gitu. Jadi jika sudah, tinggal kita klik enter. Oke, tinggal klik oke gitu. Tinggal klik oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tunggu. Sebentar. Oh, sorry. Aku salah. Ini bukan titik dua. Salah. Bukan kutip dua. Tapi satu dong. Kita ngeklik. Oke. Nah, jadi akan hilang kan, teman-teman. Tapi kalau kita menuliskan job kita, misalkan tulis kita poster, akan mengubah jadi nomor satu. Kemudian baris berikutnya, aku pengen masukin jobnya itu banner. Oke, akan ada nomor dua gitu, teman-teman. Dan itu berlaku untuk baris-baris selanjutnya. Misalkan aku mau nambahin lagi poster pengumuman. Oke. Kemudian apa lagi ya? Backdrop. Kemudian sertifikat. Kemudian ada lagi misalkan aku pengen share dokumentasi. Dan yang terakhir misalkan aku pengen nambahin lagi adalah yang terakhir itu adalah misalkan share materi gitu misalkan ya teman-teman. Klik oke, dan ini nomornya akan terotomatis terisi sesuai dengan apa yang sesuai diurutkan di sini ya teman-teman gitu. Dan ini kan masih posisinya masih di pojok kanan ya teman-teman. Dan kita bisa rapiin nih teman-teman dengan mengubahnya menjadi di center gitu. Tinggal cara kliknya ini gitu deh teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke status ya teman-teman. Nah, status di sini untuk menanda apakah job ini sudah selesai atau belum ya teman-teman. Dan kita bisa menambahkan dengan cara menyisipkan si checkbox ini di kolomnya ini teman-teman. Tinggal klik aja, sisipkan, kemudian klik checkbox. Nah, dengan otomatis akan terisi raw status ini dengan checkbox ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita beralih ke si statusnya ini. Misalkan teman-teman sudah menyelesaikan job si poster ini, pasti teman-teman akan klik si statusnya ini juga jika sudah selesai. Tapi teman-teman ingin memberikan aksen yang menggambarkan jika si poster ini udah selesai itu bagaimana teman-teman agar si job tracker ini masih terlihat cantik. Misalkan aku pengen banget nih kalau si posternya itu ketika udah selesai akan berubah atau akan tercoret gitu teman-teman. Misalkan kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita hapus dulu ini statusnya. Teman-teman klik si row si jobnya ini. Misalkan kita klik si row si posternya ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja si pemformatan bersyarat atau conditional formatting, terus klik kelola aturan, terus buat aturan baru. Nah, terus teman-teman pilih tipe aturan yang gunakan rumus untuk menentukan sel mana yang akan diformat. Nah, teman-teman tinggal masukin aja sel yang akan diformat itu adalah di bagian si S10 atau di bagian si row-nya si statusnya teman-teman atau row-nya si checkbox ini. Nah, tapi teman-teman jangan lupa untuk dihilangkan dulu nih si tanda dolarnya. Oke, jika sudah teman-teman tinggal klik format di sini. Kemudian teman-teman tinggal apa namanya? Edit sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan aku pengen si tulisan poster ini itu kecoret kalau sudah selesai misalkan. Nah, kita tinggal aja klik efek coretan. Nah, nanti akan previewnya seperti ini teman-teman. Si tulisan apa namanya posternya itu akan berubah menjadi coretan seperti itu ya teman-teman. Dan juga bisa dikasih warnanya itu menjadi warna merah misalkan karena udah selesai. Nah, aku juga pengen nih kasih backgroundnya warna hijau yang memberikan menggambarkan aksen kalau si
poster ini udah selesai gitu teman-teman. Nah, tinggal tinggal klik oke. Nah, nanti previewnya akan seperti ini teman-teman. Misalkan kalau kita udah checklist si statusnya gitu. Nah, tinggal klik oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk cek di sini terapkan padanya itu nanti tuh jangan seperti ini teman-teman. Teman-teman harus ngeblok si kolom-kolom mana yang nantinya akan terkena si coretan si formatan tadi yang kita udah format. Nah, teman-teman bisa apa namanya tarik si boxnya ini, si row-nya ini ke bawah atau mana-mana yang ingin apa namanya ingin dicoret atau diberikan aksennya gitu teman-teman. Karena ini cuma di D10, nggak yang ke bawah juga. Jadi teman-teman harus ngeblok dari atas sampai bawah ya teman-teman. Dan semuanya harus kena gitu. Tinggal kita tarik aja bagian mana yang akan diberikan aksen. Sudah, jika sudah kita tinggal klik terapkan. Oke, jika sudah tinggal klik oke. Nah, jadi kita coba di teman, apakah akan berubah ketika kita klik si statusnya ini? Nah, nanti akan berubah seperti ini teman-teman. Jadi ada aksennya yang menggambarkan kalau si poster ini udah selesai gitu. Misalkan kita akan cek lagi si boxnya si sertifikat misalkan sudah. Oke, nah jadi akan berubah teman-teman dari status yang job-job yang sudah dikerjakan teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian si remarks. Remarks ini kayak semacam keterangan lah teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan si keterangan ini misalkan kita tulis dengan tulisan CPIC-nya dari pembuat si poster tersebut. Nah, terus teman-teman bisa juga nih menambahkan misalkan kalau di job tracker kalian tuh nggak ada deadline-nya atau nggak ada apa namanya mulainya harus kapan gitu yang akan atau enggak akan diunggah kapan gitu. Misalkan teman-teman bisa tulis di sini deadline-nya. Deadline misalkan 19 April gitu misalkan ya teman-teman. Gitu. Ini bisa kita lebarin aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat si eh, total yang ada di job tracker ini dan komplitnya berapa atau yang pendingnya tuh masih berapa gitu teman-teman. Itu caranya gampang teman-teman. Kita akan memindahkan sebentar untuk si ini sheetsnya si job tracker ini dan teman-teman gampang banget caranya adalah teman-teman tinggal buka sheets baru, teman-teman tinggal membuat sekitar tiga tabel, bukan tiga kotak untuk teman-teman gunakan nantinya di job tracker teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulisin misalkan total, terus kemudian pending, terus kemudian yang complete. Itu apa aja gitu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal bisa menyesuaikan nih si lebarnya si tabelnya ini. Misalkan kita lebar kolomnya kita samakan aja menjadi misalkan 12. Salah, sorry ini terlalu lebar, sorry. 12 saja. Terus tambah. Di sini juga kita bisa nih kita lebarin lagi si kolomnya. Misalkan 12 juga. Kita samain aja tiga-tiganya ya teman-teman. Oke, kita lebarin nih juga jadi 12. Oke, jika sudah teman-teman bisa edit lagi nih teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Tinggal klik center, misalkan fontnya pengen dibesarin. Nah, misalkan mau dikasih warna, tapi teman-teman pengen nge-merge ini dulu biar agak bentuknya terlihat lebih kotak ya teman-teman gitu. Teman-teman bisa merge aja si bawahnya ini tiga barisnya bawah atau berapa baris bawahnya terserah teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Aku pengen nge-merge tiga baris. Terus di sini teman-teman bisa tinggal edit nih sesuai dengan keinginan teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita bisa ngewarnain si bordernya ini dengan cara batas lain, terus teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan warnanya warna apa yang untuk menggambarkan totalnya. Misalkan aku warnain warna orange deh, orange. Orange yang muda, karena job tracker di judulnya tadi itu warna kita menggunakan warna yang lebih gelap ya teman-teman. Gitu, jadi tinggal klik rangka, tinggal klik ini, dan sudah. Tinggal klik oke gitu. Nah, aku pengen kasih aksen warna lagi nih di belakangnya sih total. Kita kasih warna aksen yang seperti ini kalian teman. Oke, total. Sudah. Untuk pending bisa kita kasih warna seperti warna warna ungu, warna pinky pinky purple gini kayak better teman-teman. Tinggal klik aja teman-teman, terus kita klik kerangka dan di dalamnya juga gitu. Tinggal klik oke.
Terus juga aku pengen kasih warna ini. Ah, sorry, ini terlalu tipis garisnya, jadi kita ubah dulu teman-teman. Garisnya lebih lebih tebal gitu. Oke, sudah. Sorry, sorry nggak ke klik. Sorry, sorry, sorry. Oke, gitu lainnya. Ini sudah dari kerangka dan dalamnya. Oke, sudah. Terus pendingnya aku pengen kasih warna yang sama, warna pinky pinky purple gini. Oke, selanjutnya kita yang bagian komplit. Komplit kayak lebih better, sorry, sorry, better warna, kayak better warna hijau guys sih teman-teman gitu. Kita pakai hijau ini yang lebih muda. Terus kita tambahin kerangka dan dalam. Oke, tinggal klik. Oke, gitu. Terus kita tambahin warna di belakangnya itu jadi warna yang lebih hijau juga teman-teman. Karena sama. Oke, sudah. Teman-teman, misalkan kita sudah buat nih total pending dan komplit si tabelnya ini. Dan kita ingin memasukkan nih beberapa total-total si jobnya yang kita punya. Kemudian berapa job yang masih belum dikerjakan atau job mana yang sudah selesai dikerjakan teman-teman. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal masukin rumus aja di bagian sini. Bagian totalnya misalkan kita mau ke bagian total dulu ya teman-teman. Rumusnya adalah teman-teman tinggal klik count A, terus klik ini, terus teman-teman balik ke lembar si job trackernya. Teman-teman tinggal box si bagian jobnya ini, kemudian teman-teman tinggal enter. Oke, jadi di sini akan keluar berapa total dari job yang kita punya teman-teman, yaitu totalnya ada 7. Benar nggak kita cek totalnya 7? Benar teman-teman, kita punya 7 job di sini. Nah, ini teman-teman bisa edit lagi di sini, misalkan teman-teman taruh di bagian center, terus misalkan fontnya kita perbesar jadi nomor 20 mungkin ya. Terus kita bold juga teman-teman gitu bisa. Selanjutnya teman-teman kita ke bagian pending, di mana pending ini itu adalah job-job mana yang total dari job yang belum kita selesai kerjakan teman-teman. Caranya adalah teman-teman tinggal masukin aja rumus di sini sama dengan count if ya teman-teman. Count if. Terus teman-teman blok di bagian statusnya ya teman-teman di sini. Kemudian kita klik lagi di sini dengan false karena salah menampilkan yang salah atau yang belum kita kerjakan gitu ya teman-teman. Yang belum kita cek cek si box ini gitu. Tinggal klik false, tinggal kita enter. Nah, totalnya ada 5 ya teman-teman. Dan bener nggak total pendingnya belum kita kerjakan adalah 5, bener teman-teman. Kita balik lagi dan kita edit lagi teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan aku perbesar menjadi nomor 20 fontnya. Terus kita bikin bold agar lebih terlihat. Nah, selanjutnya ke bagian komplitnya teman-teman. Sama rumusnya seperti si pending, tapi ini bedanya adalah di bagian akhirnya. Kalau tadi pending itu false, nah kita di complete ini menggunakan true. Jadi teman-teman sama aja rumusnya. Count if, kemudian teman-teman balik ke lembarnya si job tracker kita blok lagi si statusnya, kemudian teman-teman klik titik 2 menjadi true. Titik true-nya teman-teman. Terus kita tinggal enter. Oke, nah jadi total yang udah kita kerjakan itu adalah 2 ya teman-teman. Dan kemudian kita bisa edit lagi. Jadi misalkan font kita perbesar, terus kita bold juga teman-teman. Nah, pasti si 3 tabel ini tidak mungkin kita taruh sini teman-teman. Pasti akan kita taruh di job tracker yang kita punya. Caranya gampang, tinggal kita copy aja, copy paste si tabel ini. Kita tinggal copy dan kita balik ke lembar awal. Nah, aku pengen ditambahin lagi nih si border, si bagian, border, background si judulnya HPD Job Tracker ini. Warnanya kita samain aja teman-teman, jadi warna biru. Sebentar. Warna biru ini. Kemudian kita tinggal copy paste teman-teman. Tapi copy paste-nya di sini kita menggunakan opsi tempel. Sebentar, ini kopiannya lepas. Jadi kita copy ulang. Kemudian kita salin di sini menggunakan tempel spesial. Tempel spesial. Kita klik tanda panahnya teman-teman di bagian sini. Opsi tempel lain yang ada link tautan gambarnya teman-teman. Kita tinggal klik ini gitu teman-teman. Nah, di sini bisa kita sesuaikan aja teman-teman ukurannya gitu. Oke. Tapi karena di sini dia terlihat gelap karena warna hitam dengan biru, jadi aku edit lagi balik lagi teman-teman ke sebelumnya. Jadi aku warnain di sini dengan warna
putih teman-teman gitu. Misalkan kita klik di sini warna putih. Oke, sudah. Dan kita akan lihat kembali ke sebelahnya. Oke, dan dia akan berubah dengan otomatis ya teman-teman karena ini tampilannya si kotak ini kita menggunakan salinan pemformatan dengan tautan ya teman-teman gitu. Dan itu hal ini sama digunakan dengan si tabelnya si pending sama complete gitu teman-teman. Tapi kita ubah dulu teman-teman dalamnya dengan menggunakan warna putih agar nantinya tidak tertiban warnanya gitu. Kita copy, kita CTRL plus C, terus kemudian kita balik, kita klik kanan, kemudian kita tempel spesial dan tada, sudah berpindah. Kita samakan saja teman-teman. Dan ini teman-teman bisa edit sesuai dengan keinginan teman-teman. Lokasinya juga terserah teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Yang komplit jangan lupa nanti jangan ditinggalin. Oke, kemudian klik Ctrl C, kemudian klik kanan lagi, tempel spesial dan yang link tautan gambar. Nah, sudah. Kita masukin lagi di sini. Kita atur lagi teman-teman gitu. Oke. Nah, teman-teman ingin memberikan aksen progress barnya. Kira-kira progres yang sudah dikerjakan itu sudah berapa persen? Misalkan 10% kah? 30% kah? 70% kah? Ataukah 100% kah? Gitu, teman-teman. Nah, caranya mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal blok aja di bagian sini atau di bagian manapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Aku di sini pilih ada 3 baris dan kemudian aku merge jadi satu. Kemudian kita masukin nih untuk mengetahui sudah berapa jauh progres kita adalah dengan cara tinggal klik aja dan masukin rumus if error. Kemudian teman-teman balik ke lembar atau sheets-nya si 3 komponen ini si total job banding complete tadi. Kemudian teman-teman tinggal pilih si complete-nya ini, sorry di bagian F3 dan dibagi atau tanda miring dengan si total jobnya gitu teman-teman. Kemudian titik koma dan tanda kutipnya 2 kali jangan lupa teman-teman. Dan kita tinggal enter. Nah, ternyata kita sudah berprogres sebanyak 29% teman-teman. Nah, kadang-kadang teman-teman ketika melakukan rumusan ini itu masih dalam bentuk desimal. Nah, caranya gimana teman-teman? Teman-teman bisa klik di sini ada angka persentase di sini gitu dan akan berubah menjadi bentuk si persen gitu teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman pengen nih ada aksen lagi yang menggambarkan progress barnya, misalkan kayak ada aksen warna apa gitu yang akan nanti yang dari awal sampai akhir gitu berwarna yang berbeda dari si backgroundnya si job trackernya ini. Caranya sama seperti menggunakan si job ini teman-teman yang bagian si posternya ini. Caranya adalah pemformatan bersyarat, kemudian kelola aturan, dan buat aturan baru, dan tetap di bagian format semua sel berdasarkan nilainya. Dan format gayanya adalah aku pilih yang bilah data, dan kemudian nilai minimumnya adalah angka, tipenya, sorry, terus maksimalnya juga angka, dan nilainya kita ubah si maksimal menjadi 1. Nah, isinya itu ibarat si warnanya si barnya ini nanti akan seperti apa? Akankah warna solid ataukah gradient? Aku pilih yang bergradient dan warnanya aku pilih kayaknya warna orange ini dan kemudian batasnya nggak ada. Ini bebas teman-teman. Misalkan kasih batas pun bila padat dan warnanya warna terang-terang aja teman-teman yang menyesuaikan dengan si barnya gitu teman-teman. Nah, gini. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik OK, dan nanti ada previewnya seperti ini, teman-teman, gitu. Jika sudah, kita tinggal terapkan. Sudah deh, tinggal klik OK. Nah, misalkan kita udah selesai lagi nih, teman-teman. Misalkan di bagian banner sudah selesai, tinggal kita klik. Nah, nanti akan bertambah dan berubah si angka progresnya ini. Angkanya akan berubah menaik, dan juga si progress barnya itu akan maju ke depan, yang dimana akan nanti mengisi si bilah datanya tersebut gitu teman-teman. Misalkan kita sudah selesai lagi di bagian poster, sudah di bagian backdrop sudah, dan di bagian share dokumentasi sudah, dan terakhir di bagian share materi sudah, dan akan progress barnya itu berwarna secara full gitu teman-teman. Dan angka si progress barnya ini akan menjadi 100% gitu teman-teman. Nah, dan sudah selesai lah kita membuat job tracker sederhana seperti ini teman-teman. Nah,
Segitu dulu videonya teman-teman. Aku ucapin makasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.